Tapi minggu depan saudara akan mendengar firman Tuhan yang lebih dahsyat lagi dari Pastor Herman. Dan minggu depannya lagi dari Pastor Vita yang sangat dahsyat saudara. Saya percaya, saya sangat yakin ada pesan Tuhan yang sangat spesial yang Tuhan rindu untuk sampaikan buat setiap kita. Saudara, sebelum saya mulai sampaikan pesan Tuhan, saudara, 2 minggu yang lalu saya hadir di tempat ini. Pertama kali saya experience breakfast gathering. Coba saudara, berapa banyak yang baru pertama kali merasakan dan menikmati breakfast gathering, boleh angkat tangan. Yang baru pertama kali sama dengan saya nggak sendirian berarti, saya bersama dengan saudara. Itu pertama kali saya baru merasakan yang namanya breakfast gathering di tempat ini, itu pertama kali. Nah saudara, saya sangat surprise. Buat saya itu sesuatu yang sangat unik, sesuatu yang sangat menarik, tapi juga sesuatu yang sangat menyenangkan. Kenapa kita harus istilahnya ibadah dengan format yang selalu sama? Why not sesekali kita ibadah dengan format yang berbeda? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kreatif? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat menyenangkan? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat fun? Nah saudara, karena itu adalah pertama kali saya hadir, saya bilang sama Pastor Don, ini ibadah yang sangat luar biasa menarik. Ini sesuatu yang sangat asik, sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi juga tidak kehilangan poin keilahian. Tidak juga kehilangan sesuatu bobot yang dalam bersama dengan Tuhan. Dan saudara, saya bilang sampai Sardon, why not saat next breakfast gathering, kita mau ajakin semakin banyak orang. Saudara setuju? Kita mau ajakin semakin banyak orang. Saudara, bulan depan kita akan ada breakfast gathering lagi di tempat ini. Tapi saudara, kita akan lakukan sesuatu yang berbeda. Saudara, ibaratnya ya saudara ya, kalau nih ya saya menemukan restoran enak di Bali, saya akan dengan sangat excited, saya bilang ke teman-teman saya, ini enak loh, cobain ya. Ini enak loh, ini restoran yang enak banget loh, yuk cobain, kamu harus coba ke sana karena enak banget. Nah saudara, masakan kita punya banyak teman, punya banyak saudara di Bali, masakan ada firman Tuhan, makanan rohani yang begitu nikmat, begitu luar biasa, dibungkus dengan cara yang berbeda. Masakan kita nggak mau, kita nggak mau ajakin, sodorkan ke teman-teman kita yang lain. Nah saudara, bulan depan, tanggal 19, kita akan ada breakfast gathering. Tapi, kali ini breakfast gatheringnya akan sesuatu yang berbeda. Gimana bisa berbeda? Saudara, nanti mungkin tanggal 12 atau sebelumnya, 2 minggu sebelumnya atau seminggu sebelumnya, kita akan cetak undangan saudara. Kita akan cetak undangan. Nah, undangan ini buat apa? Buat saudara mengundang saudara-saudaramu yang lain. Saudara mengundang teman-temanmu, tetanggamu, adik kakakmu, terserah siapapun. Untuk saudara mengundang, minggu depan ada breakfast gathering loh. Yuk datang yuk, ikut yuk. Kita mau sama-sama nikmatin makanan enak. Tapi juga firman Tuhan yang mengenyangkan buat rohani kita, amin. Jadi saudara, bulan depan, undangan ini bukan buat kita. Undangan ini bukan buat saudara. Karena kita sudah tahu bahwa tanggal 19 November akan ada breakfast gathering. Tapi undangan ini buat saudara mengundang invite dengan spesial, invite dengan excitement. Saudara-saudaramu yang lain. Saudara udah gak sabar kita mau breakfast gathering bulan depan, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan breakfast gathering, kita akan lakukan yang berbeda, kita akan lakukan yang dahsyat bulan depan. Saya udah gak sabar, 19 November kita akan undang, kita akan ajak sebanyak-banyaknya, akan ada undangan yang sangat spesial. Kita akan bikin yang cantik, nanti saudara bisa undang teman-temanmu, saudaramu yang lain untuk kita sama-sama menikmati breakfast bersama dengan Tuhan, amin. Nah saudara, hari ini izinkan saya share firman Tuhan, sacrifice of worship. Saudara, ternyata sebuah penyembahan itu bukan hanya sekedar kita nyanyi lagu, bukan hanya sekedar kita nyanyi angkat tangan selesai, no. There is something more deeper. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih luar biasa, jauh lebih berbobot dari hanya sekedar itu. 2 minggu kita sudah belajar tentang yang namanya penyembahan. Tapi hari ini izinkan saya share sesuatu yang sangat dalam tentang penyembahan.
Sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh banyak orang. Karena ini adalah sesuatu yang tidak nyaman buat daging kita. Tapi sesuatu yang saya yakin disukai oleh Tuhan kita. Namanya adalah sacrifice of worship. Nah saudara, boleh di next. Saudara, di dalam firman Tuhan ada yang namanya the law of first mention. The law of first mention itu apa sih? Sesuatu yang saat itu pertama kali diucapkan, pertama kali tertulis dalam firman Tuhan. Maka meaningnya itu akan jadi sesuatu yang sangat kuat di titik itu. Istilahnya gini ya saudara. Saya mencoba untuk mengambil sebuah contoh. Contoh ya saudara. Di TikTok nih ya. Ada lagu yang lagi heboh. Bercanda. Saudara tahu lagu itu? Bercanda. Nah saudara saat ya itulah, nggak usah dinyanyiin, nggak apa-apa. Dan saudara, saat itu pertama kali dikeluarkan, saya begitu saya dengar, saya tuh gemes, saudara, ini apa sih? Kok rada jijai ya gitu kan, kayak apa sih gitu, kenapa semua orang ngomongin itu sih? Saya cari, itu pertama kali muncul tuh gimana sih ceritanya? Dan saat itu pertama kali muncul, spontanitas pertama kali muncul, itulah bercanda. Paling powerful, bukan paling powerful ya, paling penuh arti istilahnya. Kita bisa ngomong bercanda berapa ratus kali. Tapi saat itu pertama kali diucapkan dengan nada seperti itu, dengan cara seperti itu, punya esensi yang berbeda. Ini contohnya ya saudara. Nah dalam firman Tuhan, saat apapun itu termention pertama kali, disitulah the real meaning dari kata itu sendiri. Nah saudara, kata worship, kata penyembahan itu pertama kali muncul di kitab Kejadian. Saat hari itu Abraham sedang naik ke atas gunung. Nah kita mau baca sama-sama ya. Kejadian 22 ayat 5-6. Kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Serta di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, kata worship itu pertama kali muncul bukan di tengah lagu ibadah. Kata worship itu pertama kali muncul bukan di tengah situasi yang enak, menyenangkan, dapat berkat, kaya raya. No. Kata worship itu justru pertama kali muncul di tengah sebuah kedilemaan seorang ayah. Kegalauan seorang ayah yang sudah menantikan anaknya puluhan tahun untuk dapat anak puluhan tahun. Dan di titik itu Tuhan berkata, bawa anakmu Ishak naik ke atas gunung, persembahkan di sana. And that's the first word, worship, muncul dalam firman Tuhan. Saudara, kata worship bukan muncul di tengah saat Abraham dapat berkat besar dan disitulah Abraham sembahyang, Abraham worship. No, the word worship justru pertama kali muncul dalam yang namanya sebuah sacrifice. Saudara, harusnya saya mau sharing ini minggu lalu. Tapi Tuhan bicara, nak, sharingkan itu minggu ini, minggu depan. Kenapa? Karena ini adalah worship yang sangat dalam. Inilah level penyembahan yang sangat dalam. Yang bukan hanya sekedar kita angkat tangan, selesai. Tapi sebuah penyembahan yang bahkan sampai sesuatu yang kita tahu kalau kita letakkan sakit. Sebuah penyembahan yang kita tahu kalau kita harus memotong kedagingan kita. Itu akan jadi sesuatu yang sangat menyakitkan buat kita. Tapi di situ kita berkata, Tuhan, kalaupun ini yang kau inginkan, so let it be. Aku letakkan di hadapan. That's worship. A sacrifice of worship. Makanya ada kata-kata korban pujian. Sacrifice of praise.
korban ucapan syukur. Ku bawa korban syukur. Kenapa harus korban? Karena korban berarti sesuatu yang mungkin kita nggak suka untuk letakkan. Mungkin sesuatu yang menyakitkan saat kita letakkan. But that's a sacrifice. Itulah sebuah peletakan korban. Dan mungkin beberapa berkata, Pastor kalau gitu penyembahan bukan sesuatu yang menyenangkan. Saudara, saya mau beritahu buat setiap kita. Penyembahan jadi meletakkan korban. Penyembahan akan jadi sesuatu yang menyenangkan saat itu dibumbui dengan cinta di dalamnya. Kalau saya mau bilang, penyembahan adalah sebuah cinta. Worship is all about love. Worship semua tentang cinta. Saudara, kita ini manusia yang nalurinya itu akan menyembah sesuatu. Either kalau kita nggak nyembah Tuhan, maka kita akan menyembah something else. Itu bisa jadi mungkin uang, karena kita begitu mencintai uang. Indikatornya apa? Kalau saudara sangat terlalu mencintai uang, tanpa saudara sadari saudara akan worship the money. Saudara akan menyembah uang. Kalau saudara mungkin kalau saudara nggak cinta uang. Oh, aku nggak cinta uang kok, Pastor. Tapi mungkin saudara terlalu mencintai pekerjaanmu. Dan tanpa saudara sadari, saudara akan worship pekerjaanmu. Saudara, kita ini manusia yang nalurinya akan menyembah sesuatu kok. Alangkah indahnya dan bukankah seharusnya worship kita saat kita mencintai Tuhan. Disitulah baik kita sadari maupun tanpa kita sadari, kita akan dengan sendirinya menyembah Tuhan. Because worship is all about love. Sacrifice bisa jadi sesuatu yang sangat menyakitkan kalau kita tidak bumbui itu dengan cinta. Saya bilang sama Tuhan, contohnya apa? Contohnya apa? Sebuah sacrifice yang dilakukan dengan cinta. Saudara, izinkan saya berikan sebuah contoh. Tuhan ingatkan saya sebuah kejadian dalam hidup saya. Boleh di next. Tara! Ini saya dengan suami saya. Waktu saya lagi di London, saudara. Saya lagi kuliah di London, udah mau pulang. Saudara, hari itu, itu masih pacar saya. Masih pacar saya hari itu. Pacar yang kita tuh putus nyambung mungkin ada 4-5 kali. Jadi pacar yang baru putus, nyambung lagi. Terus pacar saya ini memutuskan untuk nyamperin saya dari Indonesia ke London, saudara bayangin. Nyamperin saya dari Indonesia, beli tiket mahal-mahal, cuma demi nyamperin saya ke London. Untungnya investasinya gak bodong, akhirnya kita nikah. Untungnya. Saya bilang, kok kalau kita gak nikah gimana? Ya investasiku semuanya hangus. Saya kayak investasi bodong katanya gitu. Udah sacrifice sangat banyak hal. Gak jadi nikah. Untungnya puji Tuhannya Tuhan melihat pengorbanannya yang begitu besar. Jadi akhirnya Tuhan berkata, udah Stephanie kamu harus nikah sama dia. Kamu udah terlalu banyak, dia sudah terlalu banyak berkorban buat kamu katanya gitu. Tapi saudara, bayangin ya dia pergi dari Indonesia ke London jauh-jauh. Sampai London kerjaannya ngapain? Bantuin saya packing barang. Bayar tiket mahal-mahal, jauh-jauh dari Indonesia ke London. Sampai sana bantuin saya packing barang. Saya ini orangnya berantakan banget saudara. Jadi sampai hari ini kalau kita pergi keluar kota, keluar pulau. Dia yang akan packingin barang saya. Dia akan bilang, Stephanie kamu ambil aja barang yang kamu bawa. Saya brukin semua ke koper. Ini yang mau saya bawa. Nanti dia akan packingin saudara. Karena dia gemes lihat barang berantakan. Jadi akhirnya dia datang ke sana. Dia packingin barang saya. But that is love. Itulah sebuah cinta. Saudara, saat kita berkata sebuah pengorbanan itu gak menyenangkan. Yes, kalau kau lakukan dengan beban. Tapi kalau engkau lakukan dengan cinta, akan berbeda rasanya. Boleh di next. Manusia bisa berkorban tanpa cinta, tapi tidak akan pernah ada cinta tanpa pengorbanan. Saudara bisa berkorban tanpa cinta. Saudara bisa lakukan semuanya tanpa cinta, yes. Tapi tidak akan pernah ada cinta tanpa pengorbanan. Saudara pernah ngerasain yang namanya menggebu-gebu lagi, jatuh cinta lagi, berjuta rasanya. Mungkin saudara akan ngalamin yang namanya rasanya, apa yang bisa aku lakukan ya buat dia ya.
Kalau aku bisa berkorban buat dia. Kalau aku bisa nganterin dia pulang dan bikin dia happy, I will do it. Kalau aku harus nyebrang pulau dari Nusa Dua sampai Gilimanuk, sampai Kintamani, demi memberikan dia senyum dan bahagia, I will do it. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan juga ke Tuhan. Saudara bisa bilang, oh sacrifice itu tidak menyenangkan. Yes, kalau saudara lakukan tanpa cinta. Tapi kalau saudara punya cinta untuk Tuhan dalam hatimu, bahkan tidak diminta pun, you will find a way to sacrifice something. Bahkan tanpa diminta pun, you will always find a way untuk mengejar dia, untuk mencari dia. Sampai kita bisa berkata, jreng, mengejar hadirmu. Jreng, jreng. Dekat ya, benar lagunya itu kan? Dekat. Sampai kita bisa bilang, Tuhan dekat dengan Engkau, itu rinduku. Kalau aku bisa dekat dengan Engkau, saudara, waktu pacar saya ini di Indonesia, dia coba bilang, kamu ngapain ke Inggris, kamu ngapain ke London, aku cuma pengen sama kamu. Aku gak tahu itu gombalan atau beneran sejujurnya hari itu. Tapi dia bilang, aku cuma pengen ketemu kamu. Sebuah cinta akan selalu berkata, aku mau dekat. Aku mau dekat dan aku mau dekat. Boleh kita nyanyikan lagu ini sama-sama? Dekat. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Dan tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti. Bisakah kita nyanyikan dengan cinta? Bisakah kita nyanyikan dengan kerinduan? Mengejar hadirmu Tuhan di dalam hidupku. Dan membawa sembahku. Menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sama-sama katakan dari hatimu, memandang
dalam hidupmu? Apa yang kau begitu inginkan dalam hidupmu? Ada orang-orang yang begitu mengejar kekayaan. Ada orang-orang yang begitu mengejar popularitas. Ada orang-orang yang begitu mengejar kedudukan. Ada orang-orang yang begitu mengejar sesuatu dalam hidupnya dan tanpa engkau sadar engkau sedang worship. Menyembah sesuatu yang kau kejar itu. Tapi hari ini izinkan saya berkata, mari mengejar hadirnya. Mari kejar hadirnya dalam hidup kita. Karena itulah yang kita sembah, karena dialah yang kita sembah. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sampai setiap sel kita, setiap tubuh kita, setiap hidup kita mengejar hadirnya dalam hidup kita. Dan itulah sebuah penyembahan. Itulah sebuah penyembahan, a sacrifice of worship. A sacrifice of worship. Dan sedang kalau saudara tanya, terus gimana caranya untuk kita bisa memberikan persembahan kita yang harum di hadapan Tuhan? Maka saya hanya akan bukakan satu ayat buat saudara. Roma 12, ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di bahasa Inggrisnya tertulis, that's your true and proper worship. Itulah penyembahan yang sejati dan yang seharusnya. That's your true and proper worship. Saudara, bahkan di kitab Roma tertulis, bukan hanya di Kejadian saja, tapi di kitab Roma tertulis penyembahan, bicara persembahan yang hidup, a living sacrifice. Apa itu a living sacrifice? Saudara mungkin bisa mempersembahkan uangmu, saudara mungkin bisa mempersembahkan apapun dalam hidupmu. Saya pernah satu hari saudara, tiba-tiba lagi ibadah, Tuhan bicara di hati saya, nah mari persembahkan, letakkan yang paling berharga. Mari letakkan yang paling berharga dalam hidupmu. Hari itu saya masih ingat, ini udah sekitar berapa tahun lalu. Saya tanya Tuhan, apa yang berharga, apa yang paling berharga dalam hidupku? Dan saya bilang, Tuhan, kalau itu menyenangkan hatimu, biar aku lakukan. Dan hari itu saya ajak jemaat semuanya, yuk. Ini bukan sebuah paksaan. Tapi di hati saya Tuhan berkata, letakkan sesuatu yuk yang sungguh-sungguh Tuhan taruh dalam hatimu. Hari itu saya masih ingat, saya letakkan kalung berlian saya. Saya sangat suka kalung itu, saya sangat sayang kalung itu kalung berlian pertama saya. Dan di hati saya berkata, Tuhan, ini adalah barang yang paling berharga. Dan itu saya letakkan di hadapan Tuhan. Saya letakkan di kotak persembahan. Dan itu saya ingat teman-teman saya yang lain, ada yang meletakkan handphonenya, ada yang meletakkan bahkan motornya. Dan dari itu saya bicara, Tuhan, this is worship. Inilah penyembahan saat kita meletakkan yang paling berharga dalam hidup kita. Tapi bukan hanya itu, worship yang juga adalah sesuatu yang sejati, penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. It's a living sacrifice. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saat engkau mungkin hitung-hitungan, sekarang kita berkata, oh penyembahan itu tentang sacrifice, oke, kalau gitu kita hitung-hitungan yuk. Apa yang kita punya yang datang dari diri kita sendiri. Dan saat kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, ternyata semuanya dari Tuhan. Ternyata aku datang gak bawa apa-apa ke dunia ini. Bahkan nafas pun dari Tuhan. Dan di titik kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, ini punyaku, ini punyamu, ini punyaku, ini punyamu. Kita tarik benang merah sampai ke paling ujung. Dan kita akan temukan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Dan satu titik kita akan, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, kita gak bawa apa-apa kok. Dan apa saat kita meletakkan, apakah cengli kita hitung-hitungan dengan Tuhan? Apakah cengli kita hitung-hitungan dengan Tuhan? Saudara, saya kasih contoh. Misalnya satu waktu,
Saya bilang Arnold, uangku udah kebanyakan. Aku kasih kamu 2 miliar ya, amin ya. Siapa tahu bener. Kalau di titik itu berarti uang saya udah kebanyakan. Beneran saudara. Uang udah kebanyakan, saya kasih kamu 2 miliar. Ini buat kamu, buat belanja apa terserah silakan. Dan satu waktu saya bilang, Arnold minta dong uang 20.000. Aku mau beli makan. Dan Arnold bilang, oh gak bisa, ini uangku. Menurut saudara, pengen digetok gak orang kayak gitu saudara? Tapi kira-kira kita sama Tuhan tuh kayak gitu loh. Tuhan udah kasih semuanya, Tuhan udah kasih semua yang kita punya hari ini. Dan di satu titik Tuhan bilang, nah bolehkah jadikan hidupmu persembahan, a living sacrifice di hadapan Tuhan. Dan seringkali kita bilang, oh waktuku terlalu berharga Tuhan. Oh waktuku terlalu berharga, oh hidupku terlalu berharga, aku punya banyak acara, aku punya banyak kegiatan Tuhan. Pengen digetok saudara kalau saya jadi Tuhan. Untungnya saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan saudara udah kupites satu-satu. Goodbye. Gak ada manusia di dunia ini. Tapi saudara untungnya puji Tuhannya dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang sangat mencintai kita. And that's a living sacrifice. Apa sih living sacrifice? Kalau saya boleh terjemahkan a living sacrifice adalah hidup yang tersedia. An available life. Hidup yang tersedia untuk Tuhan. Hidup yang tersedia untuk berkata ya pada apapun yang Tuhan mau. Hidup yang available untuk whatever God wants us to do. Hidup yang tersedia. Saat diumumin kita akan ada Christmas Carol. Yang mau daftar di luar. Saudara seberapa banyak sih kita yang berkata Tuhan this is my life, I'm available. Apa yang bisa aku kerjakan untuk Engkau Tuhan. Bahkan sekalipun hal yang tidak terlihat sekalipun. This is an available life. Inilah hidup yang tersedia. Hidup yang berkata ya saat tengah malam. Tuhan bangunkan kita dan Tuhan ingatkan doain dong buat si A, si B, si C. Is your life available? Apakah hidupmu tersedia untuk mendoakan si A, si B, si C? Saat tiba-tiba Tuhan berkata, nah masakin buat si A dong waktu kamu pergi main ke rumah dia. Bawain makanan. Masakin masakan terenak yang kamu bisa masak. Is your life available? Untuk berkata ya menjadi saluran. Saudara Catherine Kuhlman pernah berkata seperti ini. I am not a golden vessel. Aku bukan saluran yang terbuat dari emas. I am not a silver vessel. Aku bukan saluran yang terbuat dari silver. I am a willing vessel. Aku ini cuma saluran yang mau untuk dipakai Tuhan. An available life. Hidup yang tersedia. That's a living sacrifice. Dan itulah penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Saudara bisa dengan hartamu, bisa dengan apapun. Tapi terlebih dari semua itu. A living sacrifice. Hidup yang tersedia. Hidup yang berkata ya pada apapun yang dia mau. Pada apapun yang dia perintahkan. Sampai kita bisa berkata. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Seumur hidup kita mengiring Tuhan. Setiap pikiran kita, kehendak kita, bisa kita letakkan di hadapan Tuhan. And that's a living sacrifice. Hidup yang tersedia. Harapanku hanya di dalam Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu. untuk memuliakanmu.
hidup yang tersedia. Hidup yang tersedia untuk Tuhan. A willing vessel. A willing vessel. Pikiranku, kehendakku, semua ku serahkan ku padamu. serahkan Yesus. Hanya di dalam-Mu bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudara, minggu lalu saya bicara tentang jangan genggam apapun dalam hidup ini. Terlalu erat. Saudara, bicara tentang sacrifice. Mungkin orang bisa berkata, oh Pastor Stefan ini orang yang sangat radikal lah dalam pengorbanan, dalam mengorbankan, dalam meletakkan korban. Tapi saya mau bilang, saya cuma orang yang terlalu mencintai Tuhanku. Saya cuma orang yang sangat mencintai Tuhanku. Dan buat saya, setiap kesempatan saya bisa meletakkan sesuatu di hadapan Tuhan. Dan melihatnya tersenyum. Dan saat saya tahu dia disenangkan, it's more than anything. Itu lebih dari apapun. Dan saat hari itu saya berkata, saya masih ingat saya mendedikasikan hidup saya ke Tuhan. Menjadi sebuah hidup yang tersedia. An available life. A living sacrifice. Hari itu saya berkata, Tuhan, aku akan mengiringmu seumur hidupku. Aku mau mengikut Engkau seumur hidupku. And that's a living sacrifice. A living sacrifice. Bicara tentang an available life. Hidup yang tersedia buat Tuhan. Pakai hidupmu lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Amin. Satu poin yang terakhir. Saudara, kita bahas ya saudara dari Kejadian. Kitab tengah dari firman Tuhan. Dan kita akan bahas juga di akhir Wahyu. Dan saudara bisa tarik garis lurus semuanya konsisten tentang penyembahan. Penyembahan tentang meletakkan, dan meletakkan. Saudara dalam Wahyu 4 ayat yang 10 dan 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan Allah kami dan Allah kami. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, ini sebuah penglihatan yang ditulis dalam firman Tuhan. Tentang bagaimana di surga kelak kita akan menyembah Tuhan. Dan di situ ditulis, dia melihat ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta. Dan what is worship? Saat mereka melemparkan mahkotanya. Mereka meletakkan mahkotanya. Saudara, ini sesuatu yang sangat berbeda dengan kita hari ini. Saudara, ini sesuatu yang sangat menyedihkan sebenarnya. Firman Tuhan berkata, penyembahan para 24 tua-tua itu saat mereka melemparkan mahkotanya. Tapi sesungguhnya apa yang sedang terjadi hari ini di tengah-tengah kita? Di saat firman Tuhan berkata penyembahan seharusnya saat kita melemparkan mahkotanya di hadapan Tuhan. Mahkota kita di hadapan Tuhan. Tapi yang sedang kita lakukan seringkali adalah apa? Cari mahkota. Yang seharusnya kita letakkan mahkota kita. Tapi yang justru kita lakukan, kita cari mana mahkotaku. Mana mahkotaku. Mana mahkotaku? Kita pikir penyembahan adalah saat kita pakai mahkota. Dan kemudian kita berkata, oh Tuhan ini kemuliaan bagi nama-Mu. What if penyembahan saat kita meletakkan, melemparkan mahkota kita di hadapan Tuhan. Seringkali yang kita lakukan apa? Kita sibuk cari mahkota kita. Sibuk cari kemuliaan buat kita. Sibuk bahkan cari pelayanan yang terlihat. Sibuk cari pelayanan kita, kalau ada pelayanan yang gak terlihat, sesimpel nyusun kursi, kita akan berkata, Tuhan, aku cari pelayanan yang lain lah. Maukah Engkau melemparkan mahkotamu? Mungkin saat tiba-tiba ada tawaran, mau gak pelayanan di Christmas Carol? Mau gak kamu bantu melayani? Bantu melayani jadi apa?
Orang yang di backstage gak kelihatan. Lari sana sini paling capek, datang paling awal, pulang paling terakhir. Gak dapat kemuliaan, gak dapat tepuk tangan. Are you willing untuk tetap melakukan itu? Bahkan di saat tidak ada satu orang pun yang melihat. Saya masih ingat, satu hari adik saya punya adik saudara. Adik saya bilang, Ci, aku kepengen jadi hamba Tuhan. Saya tanya, apa cita-citamu? Apapun cita-citamu gak apa-apa selama itu halal, halal lagi. Selama itu selaras dengan firman Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan. Apapun cita-citamu, Cici akan dukung. Dan dia bilang, Ci, aku pengen jadi hamba Tuhan. Oke, kamu beneran serius mau jadi hamba Tuhan? Besok hari Minggu datang ke tempat ibadah jam 5 pagi, saya bilang. Besok hari Minggu kamu akan di training, kamu akan Cici ajarin jadi hamba Tuhan. Jam 5 pagi datang ke tempat ibadah. Besok paginya saudara, adik saya ini karena kita tinggalnya beda tempat, beda rumah. Adik saya ikut papa saya dan istri barunya dan saya tinggal di rumah. Dan kemudian adik saya ini saya bilang yuk datang, saya sayang banget sama adik saya. Dan kemudian dia datang jam 5 pagi. Kita datang jam 5 pagi. Dia bilang dia udah siap dengan baju rapi. Dia udah siap dengan semuanya. Dia bilang, aku siap dilatih menjadi seorang hamba Tuhan. Oke, saya bilang gitu. Sekarang kita sama-sama keluar. Kemana Ci? Ayo ikut Cici. Saya lipat baju saya lipat celana saya. Dan saya bilang kita sekarang ngosek WC bareng-bareng. Ci, aku mau jadi hamba Tuhan Ci. Aku mau jadi pendeta, latih aku berkhotbah Ci. Saya bilang sebelum kamu latihan khotbah, sebelum kamu belajar menyampaikan firman Tuhan, hal terbaik yang kita bisa lakukan hal yang tidak pernah dipandang oleh orang lain. Lakukan hal yang gak pernah dapat tepuk tangan dari orang lain. Lakukan hal yang kita bisa letakkan mahkota kita. Hari itu, pagi itu saya dan adik saya kita ngosek WC sama-sama saudara. Kita nyikat WC dan saya bilang saat kamu nyikat WC, jangan pernah lakukan itu dengan asal. Saat kamu nyikat WC rumah Tuhan, jangan pernah lakukan itu dengan asal. Kita sambil nyanyi, hanya ini Tuhan persembahanku. Kita sambil nyanyi, Tuhan ini aku lakukan dengan cinta. Kita ngosek klosetnya, kita ngosek lantainya, kita bersihin semuanya. Dan itu saya bilang inilah pelajaran pertama menjadi seorang hamba Tuhan. Bisakah engkau melakukan hal yang bahkan tidak terlihat oleh orang lain? Maukah engkau lakukan? Mungkin hal tercapek, mungkin hal yang paling menyebalkan, mungkin hal yang paling menjijikan, hal yang paling kotor sekalipun. Tapi di situ engkau berkata, aku letakkan mahkotaku Tuhan. Aku gak cari mahkota. Aku letakkan mahkotaku di hadapanmu. Saudara, that's worship. Saya mau bilang bahkan mungkin saat saya ngosek WC itu, mungkin itu penyembahan yang lebih sejati daripada saya khotbah di depan saudara hari ini. Saya mau berkata mungkin saat saya ngosek WC gak dilihat orang. Saya ngosek dengan segenap hati, dengan cinta, dengan segenap kekuatan saya. Mungkin di hadapan Tuhan, itu bahkan penyembahan yang lebih sejati daripada saya khotbah di depan ratusan orang. Mungkin di depan KKR ribuan orang yang ditepuk tanganin orang. Saya doa kesembuhan ilahi, orang sembuh dan orang tepuk tangan. Dan kemudian saya tanpa saya sadari saya mencuri kemuliaan Tuhan. Mahkota yang harusnya saya letakkan, saya cari, saya pakai sendiri. Kadang-kadang saat Tuhan tanya mau gak engkau bantu orang itu? Tuhan tapi yang akan berhasil dia. Maukah engkau letakkan mahkotamu? Dan hal yang bahkan tidak terlihat sekalipun, itu adalah sebuah penyembahan di hadapan Tuhan. Dan saya mau berkata karena dia layak. Firman-Nya berkata, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian, dia layak, dia layak, dia layak. Terima penyembahan dari setiap kita. Boleh worship team? Mari bangkit berdiri, kita mau sembah dia sama-sama. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau
dengan ke-24 tua-tua itu. Satu hari nanti, saudara bayangkan di hadapan tahtanya, satu hari nanti, di hadapan tahtanya yang begitu megah, di hadapan tahta kemuliaannya, kita akan tersungkur di sana. Kita akan berkata, Engkau yang layak Tuhan. Ternyata semua yang aku dapatkan di dunia ini bukan karena kehebatanku. Ternyata semua yang aku achieve di dunia ini semua hanya karena anugerah-Mu. Saudara, salah satu bentuk melemparkan mahkota adalah saat mungkin kau berhasil, kau sukses. Tapi di titik itu dari lubuk hatimu yang terdalam kau sadar dan kau berkata, ini bukan karena kehebatanku. Tapi sesungguhnya semuanya karena anugerahnya. Hanya karena Tuhan. Saat engkau berhasil mendapatkan sesuatu, engkau menang apapun itu. Dan kau berkata ini semua hanya karena anugerahnya. Kau punya keluarga yang indah. Kau punya semua yang dunia bisa tawarkan. Tapi pun di titik itu engkau berkata, Tuhan, it's all because of you. Kau punya pilihan untuk mengenakan mahkota dan berkata, lihat aku kerja keras, aku hebat, aku bisa melakukan semuanya. Tapi engkau memilih untuk meletakkan mahkota itu dan berkata, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukankah ini semua karena kasih karunia-Mu? Dan di titik itu engkau angkat tanganmu, engkau sembah Dia. Dan kau berkata, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Cuma Dia yang layak, Kau yang layak, cuma Dia yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. And that's an available life. That's a living sacrifice. Saat hidupmu bahkan available untuk sesuatu yang kau tahu kau gak akan dilihat orang. Kau gak akan dapat kemuliaan di sana. Tapi kau tetap lakukan itu dengan cinta. Karena there is never love without sacrifice. Manusia bisa berkorban tanpa cinta. Tapi tidak akan pernah ada cinta tanpa pengorbanan. Saudara lihat, ini semua jadi satu. Ini semua ternyata sebuah kesatuan. Sebuah cinta yang melahirkan sebuah living sacrifice. Dan living sacrifice yang meletakkan setiap mahkotanya di hadapan Tuhan. Betapa ajaibnya Tuhan kita. Dari Kejadian, Roma, Wahyu. Semuanya ternyata melukiskan sebuah gambaran penyembahan yang utuh. Sebuah gambaran penyembahan yang begitu ajaib, yang begitu indah. Saya ingat satu hari, saya pernah pelayanan ke lapas. Bukan ke lapas, sorry. Ke tempat perawatan orang gangguan jiwa. Dan hari itu saudara, saya pelayanan ke sana. Saya menyampaikan pesan Tuhan di sana. Ke orang-orang yang saya juga gak ngerti mereka mudeng atau enggak. Tapi hari itu, saya masih ingat. Saya datangi salah satu orang. Dan saya bilang, boleh enggak? Saya lihat kakinya hitam banget. Kakinya udah hitam, gak mandi, joroknya minta ampun. Saya tanya, saya datangi dia, saya tanya, Pak boleh gak? Saya bersihin kakinya. Saya berlutut di depan orang itu, saya ambil baskom. Saya bersihin kakinya, saya kopekin itu kukunya satu persatu dengan hitam-hitam semuanya. Saya potongin kuku kakinya satu-satu. Gak ada yang lihat. But that's a available life. Yang bahkan mengerjakan sesuatu yang bahkan tidak ada kemuliaannya. Relakah engkau mengerjakan sesuatu yang mungkin gak ada orang yang lihat. Gak ada orang yang berikan tepuk tangan. Gak ada orang yang berikan pujian. Nah, di titik itu, this is an available life Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau hidupku available untuk khotbah, hidupku juga available untuk bersihin kaki orang dengan gangguan jiwa. Dan aku kopekin satu-satu, aku guntingin kukunya satu-satu, aku elapin satu-satu. That's an available life. Hidup yang tersedia. Dan saudara tahu, bahkan di titik itu yang saya lakukan berbicara lebih kuat dalam hidup Bapak ini daripada khotbah saya saat saya bicara di depan banyak orang. Saat hari itu Bapak ini nangis, dia bilang, anak saya gak pernah peluk saya. Anak saya gak pernah datengin saya ke sini. Kok ibu mau? Kok adik mau? Waktu itu dia bilang, kok adik mau? Buat bersihin kaki saya. Saya bilang, Pak,
Yesus aja mau basuh kaki murid-muridnya. Yesus sayang dengan Bapa. Yesus sayang dengan setiap kita. Dan Yesus sangat mencintai Bapa. An available life. Gak selalu tentang khotbah, gak selalu tentang yang di depan kok. Selalu bisa bicara apapun yang heart to heart. Yang tidak terlihat. That's worship. A sacrifice of worship. Hari ini maukah kita untuk sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan angkat sebuah sacrifice of worship di hadapan Tuhan. Sekali lagi boleh kita nyanyikan lagu ini. Kau yang layak. Kau yang layak. Dan dia layak terima sacrifice of worship dari hidup kita. Disembah. Dia layak terima korban penyembahan dari hidup kita. Dia layak terima korban pujian dari hidup kita. Kau yang layak disembah. Sekali lagi dari hatimu. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Saudara, sudah dibagikan perjamuan. Hari ini kita akan angkat perjamuan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Saudara, gak ada satupun dari kita yang layak. Bahkan untuk memberikan